Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Saputra Zulkarnain dengan NIM R1B1230037. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan ujian praktikum penginderaan jauh fotografi dan non-fotografi dengan judul ekstraksi model elevasi digital dan menggunakan citra sintetik aperture radar SAR Sentinel-1. Baik, kita masuk pada prinsip kerja radar Sentinel-1. Sentinel-1 menggunakan radar sebagai sensor aktif, artinya satelit ini memancarkan gelombang mikro permukaan bumi dan kemudian merekam sinyal pantulan yang kembali ke sensor. Dalam teknologi Synthetic Aperture Radar SAR adalah teknik yang memanfaatkan pergerakan satelit untuk mensimulasikan antena berukuran besar sehingga menghasilkan resolusi spasial yang tinggi. Jadi radar Sentinel-1 ini berbeda dengan citra lenset, di mana citra lenset itu resolusinya sangat rendah dibandingkan citra radar ini, karena teknologi SAR ini prinsip kerjanya mengumpulkan data pantulan dari objek permukaan bumi secara berurutan saat satelit bergerak, lalu mengulangnya secara digital untuk menghasilkan citra dengan resolusi tinggi. Selanjutnya, dalam citra radar ini ada yang namanya data GRD dan SLC, yang dimana SLC adalah produk level 1 yang menyimpan informasi sinyal radar dalam bentuk kompleks, amplitudo, dan fase, sehingga setiap piksel memiliki dua nilai real dan imajiner. Sedangkan GRD adalah produk level 1 yang hanya menyimpan informasi amplitudo, magnitudo hasil deteksi dari sinyal radar tanpa menyimpan informasi fase. Jadi pada data SLCD ini produk yang sangat kompleks dibandingkan GRD, sehingga perbandingannya adalah atau perbedaannya data SLC ini datanya sangat besar. Saat kita akan mendownloadnya itu datanya itu berukuran 7 GB dan bisa dikali 2 sehingga 14 GB. Dan sedangkan GRD ini datanya dia sangat kecil sehingga mudah untuk kita mendownloadnya. Selanjutnya kita masuk pada spek noise. Spek noise ini adalah pola granular atau bintik-bintik acak yang muncul pada citra radar, khususnya Synthetic Aperture Radar atau SAR. Spek noise ini bisa jadi karena disebabkan beberapa hal. Contohnya seperti gelombang elektromagnetik yang dipantulkan dari banyak hamburan kecil di permukaan objek dalam satu piksel citra. Jadi cara mengatasinya ini kita menggunakan metode filtering untuk mengurangi filter speckle noise. Speckle noise ini merupakan penting dari processing citra radar untuk mengurangi efek granular tanpa menghilangkan informasi penting dalam citra, seperti bisa kita gunakan koreksi geometrik dan lain-lain, atau radiometrik maksudnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara mendownload citra radar GRD. Baik, yang pertama itu kita membuka Google Chrome. Selanjutnya kita mencari di website-nya, yaitu Copernicus Data Space Ecosystem. Setelah kita mendapatkan ini, kita klik, lalu kita klik explore data. Setelah explore data kita masuk di login. Setelah kita login, masukkan email, password, klik login. Dari nama di atas ini bertanya kita sudah login.
seterusnya di sini kita mengatur memilih Sentinel 1, pilih VIDA tambah VH. Setelah itu kita klik search, klik Sentinel 1, lalu atur tanggalnya, tanggal terbaru, lalu kita melakukan pencarian yaitu Kraken tunggu. Di sini kita cari mau kabupaten ini. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memberikan contoh saja seperti kita klik ini, lalu pilih rectangle. Kita membuat di suatu wilayah yang nanti kita berikan untuk memilih gitar sentinelnya. Jika sudah, kita klik search. Setelah memilih search, kita klik tanda informasi ini. Apakah sudah sesuai atau belum, lalu kita klik download. Dikarenakan dalam proses pendownloadan ini mungkin agak lama karena jumlahnya juga besar, 1 GB lebih yang ini. Jadi saya sudah menyiapkan datanya dan saya akan masukkan di dalam aplikasi Snip. Jadi di video kali ini saya akan membuat DEM berdasarkan citra Sentinel 1. Klik kembali, kita buka aplikasi Snip ini. Agak lama karena proses ini berat. Klik finish. Pertama itu kita klik open file, ini agak lama karena aplikasinya agak berat ya. Coba dulu dimakan filenya. Masukkan data yang berbentuk zip. Jadi di video kali ini kita harus memasukkan data yang kita buat itu berbentuk zip. Jika tidak, maka datanya itu tidak akan bisa masuk. Maka open, tunggu beberapa saat. Oke, datanya adalah ini. Ini data pertama, terus kita klik raster, klik subset.
ini sudah masuk dari spesial subject ini adalah di sini kita akan mengklik atau memotong suatu wilayah kajian. Contohnya kita pilih begini. Jika sudah, kita klik OK. Terus ini muncul kata kedua, terus klik ini, pilih yang intensity mudah. Klik 2 kali. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi Snap ini, mungkin videonya itu agak lama karena aplikasinya yang cukup berat dan laptop saya ini masih di bawah standar, jadi kayak tidak mampu untuk tidak mampu tapi videonya itu agak lama. Pilih rambut lagi, sehingga kita bisa disini kita akan menggunakan metode untuk menghilangkan ini. Setelah itu kita klik kita pilih yang keempat, lalu kita run. Baik, karena videonya agak lama, saya akan bicara selanjutnya saja. Jadi cara selanjutnya adalah cara terakhir, langsung saja stop.
sel pixel. Setelah itu chart area itu kita geometrik, itu current correction, dari point correction. Setelah melakukan ini, closing parameter kita pilih yang TM 1 set gitu auto download. Setelah kita memilih ini, kita centang ya, ini lokal ini centang, bila kita centang itu kita klik di sini, terus saya batalkan. Tadi seharusnya di sini data yang kelima kita gunakan, saya batalkan karena loadingnya agak lama. Jadi jika teman-teman sudah masuk pada tahap ini, memilih data yang kelima. Setelah memilih data yang kelima, jangan lupa itu diatur penyimpanan di sini, karena biasa itu kita tidak mengatur penyimpanan, maka datanya itu gagal. Untuk data ke-6 itu data ke-6 ini adalah data terakhir, yang dimana data demo itu sudah jadi. Sebentar saya tunjukkan hasilnya bagaimana. Jadi kita jika sudah dilakukan semua, maka kita klik run. Jika sudah, maka saya akan tunjukkan langsung saja hasilnya, karena mohon maaf sebelumnya laptop saya ini kurang mampu, jadi loadingnya itu agak lama. Jadi saya tunjukkan saja hasilnya bagaimana. Hasilnya itu seperti ini, hasil demo. Tadi saya buka hasilnya itu seperti ini. Filmnya belum diolah, jadi hasilnya itu seperti ini. Nanti kayak begini. Hasilnya itu nanti akan seperti ini. Jadi dari data dulu kita bisa menggunakan untuk menghasilkan beberapa peta. Contohnya itu peta topografi, peta kemiringan lereng, dan lain-lain. Jika kita menggunakan peta topografi, maka hasilnya akan seperti ini.
Lalu kita matikan, lalu kita aktifkan. Terus kita ke sini aja. Terus ini database yang dimana saya akan membuatkan peta topografinya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi tinggal kita tekan fitur minor dan mayornya. Kalau itu untuk tekan peta topografinya, lalu masukkan teks misalnya. Jadi hasil dari yang kita sampaikan pada itu adalah seperti ini. Jadi mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya juga masih belajar dalam membuat peta seperti ini. Sekali kesalahan yang dimaafkan. Baik, berakhirnya video tutorial dari saya yang dimana membuat citra sentimen terhadap sentimen 1 menjadi green. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya juga masih tahap pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman jangan lupa like dan komen pada video saya ini. Dan saya akhiri, terima kasih.